Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Bapak, Ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para guru-guru, para PNS, para dosen, para guru besar, para karyawan, para bos, para direktur, para manajer, para menteri, para wali kota, lurah, camat, RT, RW, bupati, presiden, menteri, juga tidak lupa kepada para ustadz, kiai, ajengan, habaib, para pendeta, para biksu, umumnya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air yang saya cintai. Berjam-jam saya mengamati kelakuan para kadun di TikTok. Berjam-jam saya mengamati kelakuan para kadun di YouTube, di Facebook. Padahal hari ini saya sedang sakit, tapi saya paksakan. Saya cuma bisa tersenyum-tersenyum saja. Semakin lama semakin radikal. Semakin lama semakin menebarkan kebencian, menebarkan hoak, mengancam-ngancam perang. Sejujurnya kita nggak pernah takut yang namanya perang. Tapi karena kita sebagai warga negara yang taat, selama ada polisi dan TNI, ya kita serahkan semuanya kepada mereka. Selama ada pemerintah, ya kita serahkan kepada mereka agar mampu menegakkan keadilan dan kebenaran sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, sesuai dengan aturan main yang berlaku di Indonesia. Karena yang namanya takwa itu punya nyawa, atau inti dari takwa itu apa sih, bahasa gampangnya itu. Jadi kalau takwa itu adalah sebuah atom, nah inti atomnya itu apa gitu? Inti atomnya ini apa? Nah, takwa punya inti takwa. Apa itu inti takwa? Namanya adil. Jadi kemarin saya pernah berkata bahwa dalam setiap perintah Allah pasti ada selalu di ujungnya itu la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Menjalankan semua perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Kenapa Allah memerintahkan? Karena bernilai kebaikan. Kenapa Allah melarang? Karena bernilai kejahatan. Artinya Allah ini menyuruh kita rajin berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Dari dua definisi takwa ini, kita itu dituntut berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka dirangkum menjadi sebuah inti takwa, yaitu adil. Orang adil itu pasti berbuat baik kepada dirinya, keluarganya, istrinya, anak-anaknya, bangsa dan negaranya, bahkan agamanya. Dan tidak mungkin berbuat jahat. Itu orang yang adil. Raja yang adil itu adalah raja yang banyak memberi kebaikan dan tidak menjahati rakyatnya. Ratu yang adil itu adalah ratu yang memberikan banyak kebaikan dan tidak menjahati rakyatnya. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang banyak memberikan kebaikan dan tidak menjahati rakyatnya. TNI dan Polri yang adil adalah TNI Polri yang banyak memberikan kebaikan dan tidak menjahati rakyatnya. Adil. Bagaimana cara menjalankan keadilan? Jalankan peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena peraturan itu diciptakan untuk keadilan, terciptanya keadilan. Pemerintah nggak usah gamang dengan orang-orang yang selalu demo berjilid-jilid, mencaci maki pemerintah, menghina pemerintah, ingin menggulingkan pemerintah. Itu tugas kalian. Kalau kalian tidak menjalankan fungsi dan tugasnya, berarti kalian tidak berbuat adil. Dan pasti bukan termasuk orang yang bertakwa. Orang yang radikal hukum, tegakkan hukum. Orang yang ngancam-ngancam orang lain hukum. Orang yang melawan kudeta hukum. Orang yang menyebarkan hoax hukum. Orang yang membahayakan bangsa dan negara ini. Mau dia masih menjabat gubernur, mau tidak, sikat. Dia korupsi misalkan, meskipun di belakangnya ada Yusuf Kala, Cikeas, Cendana, Kala Bakri. Hukum saja. Itu tugas kalian. Nah seperti di TikTok itu harus saya mengerikan. Geleng-geleng kepala. Dalam video kali ini saya tayangkanlah sebagai contoh ini, mengerikan. Bagaimana para pendukung Anies Baswedan sudah berlaku radikal, anarkis, arogan, ngancem-ngancem, ngajak perang. Kita bukan gak berani, tapi kita masih menyerahkan kedaulatan rakyat kepada pemerintah. Kita bukan gak berani, tapi kita adalah warga-warga yang taat.
Selama masih ada keadilan di tubuh pemerintah dan aparat keamanan, kita tidak perlu meladeni mereka. Kita cukup menghimbau kepada pemerintah, tegakkan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena sosial itu menyangkut banyak hal. Menyangkut kehidupan berbangsa dan negara, itu sosial. Di dalamnya ada masalah politik, ada masalah hukum. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa didefinisikan keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya seperti kasus Ruhut Sitompul lah. Kalau tidak ada pidana ya sudah, nggak usah diproses, memang tidak ada pidana. Wong foto editan Anies Baswedan itu dibikinnya memang oleh pendukung Anies Baswedan. Ruhut itu cuma reaction aja. Jadi ketika misalkan tidak ada yang salah, terus mereka mau melakukan demo berjilid-jilid, mengerahkan massa radikal-radikal, sikat habis aja. Memang itu sudah tugas dari pemerintah dan aparat keamanan. Saya sudah tahu lah, para pendukung Anies Baswedan itu pada brengsek. Yang mencerminkan Anies Baswedan itu brengsek. Selalu saja memakai isu-isu agama, isu-isu SARA untuk meraih simpati. Mudah-mudahan ada sebuah ketetapan. Anies Baswedan dilarang mengikuti Pilpres karena dia merupakan pengkhianat negara. Selalu menghalalkan segala cara, entah itu menggunakan SARA dan agama untuk mendapatkan kekuasaan, simpati dari rakyat Indonesia. Ingat, wibawa pemerintah itu harus dijaga. Kalau pemerintah dan aparat diam, berarti wibawa kalian sudah tidak ada. Kalau wibawa sudah tidak ada, ya udah gimana nanti aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.